Hukum pajak, pembukuan, dan pencatatan. Pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pencatatan merupakan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Berikut kategori wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan. Yang pertama, wajib pajak badan. Semua badan usaha, baik itu berbentuk PT, CV, firma, koperasi, yayasan, dan bentuk badan hukum lainnya, diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan yang lengkap membantu dalam pengelolaan keuangan internal, analisis kerja, dan pengambilan keputusan yang strategis. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun lebih dari 4.800.000.000 rupiah wajib melakukan pembukuan. Selanjutnya, kategori wajib pajak yang wajib melakukan pencatatan. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi dengan bruto kurang dari 4,8 miliar per tahun. Kategori ini dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Orang pribadi yang tidak memiliki aktivitas usaha atau tidak membuka praktik profesional secara mandiri, ia tetap termasuk dalam kategori wajib pajak apabila menerima penghasilan seperti gaji, pensiun, honorarium, sewa, atau penghasilan lainnya yang dikenai pajak. Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan. Yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya. Artinya, pembukuan harus dilakukan secara jujur dan transparan agar mencerminkan kegiatan atau kondisi usaha yang nyata. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia agar memudahkan pengawasan oleh Direktorat Jenderal. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan menggunakan stelsel kas atau stelsel accrual. Artinya, pembukuan harus disusun secara konsisten dari tahun ke tahun dan menggunakan salah satu dari metode tersebut. Yang keempat, pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Umumnya hanya diberikan kepada wajib pajak yang berorientasi ekspor impor. Kelima, perubahan metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak agar tidak disalahgunakan untuk manipulasi laporan pajak. Yang keenam, pembukuan minimal harus memuat informasi penting yaitu harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan penjualan. 7. Dokumen pembukuan dan pencatatan wajib disimpan minimal 10 tahun, misalnya faktur pajak, bukti pembayaran, nota, dan lain-lain. Hal ini untuk keperluan audit pajak jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh otoritas pajak. Selanjutnya, prinsip taat asas. Yang pertama, stelsel pengakuan penghasilan dan biaya, yaitu menggunakan stelsel kas atau stelsel accrual secara konsisten. Yang kedua, tahun buku dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Yang ketiga, menggunakan metode penilaian persediaan, contohnya metode FIFO dan average. Yang keempat, metode penyusutan dan amortisasi, misalnya metode garis lurus dan saldo menurun. Stelsel accrual dan stelsel kas. Stelsel accrual adalah penghasilan diakui saat diperoleh dan biaya saat menjadi hutang tanpa menunggu transaksi tunai. Sedangkan stelsel kas adalah penghasilan dan biaya hanya diakui saat benar-benar diterima atau dibayar tunai. Stelsel kas juga harus memperhatikan hal penting yaitu penjualan dihitung seluruhnya, pembelian dan persediaan harus dihitung penuh. Aset tetap dan hak harus disusutkan serta harus digunakan secara konsisten. Berikut syarat-syarat penyelenggaraan pencatatan. Yang pertama, ditulis secara teratur, mencerminkan keadaan sebenarnya menggunakan huruf Latin, angka Arab, rupiah, dan bahasa Indonesia. Yang kedua, disusun secara kronologis dalam 1 tahun. Yang ketiga, catatan dan dokumen disimpan di tempat tinggal atau tempat usaha wajib pajak selama 5 tahun. Yang keempat, harus dapat menggambarkan peredaran atau penerimaan bruto, serta penghasilan non-objek pajak atau yang dikenai pajak final. Berikut tujuan penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan. Yang pertama, mempermudah pengisian SPT. Yang kedua, mempermudah penghitungan penghasilan kena pajak. Yang ketiga, mempermudah penghitungan PPN dan PPNBM. Yang keempat, mengetahui posisi keuangan dan hasil usaha. Selanjutnya, tempat penyimpanan buku atau catatan atau dokumen. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi di tempat kegiatan atau tempat tinggal. Yang kedua,